Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya lah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Wa syartu sihhati taubah sidqun nadam ala dzunub ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Dan bermula syarat sahnya taubat, masih membahas tentang taubat. Orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hendak ma'rifah kepada Allah, pertama-tama semalam jalan yang terbuka baginya adalah memiliki dorongan di dalam hati untuk berhadap kepada Allah dan berhadap kepada hari akhirat. Kemudian sesudah itu awal-awal yang harus dia lakukan adalah membenarkan taubat. Karena untuk menjalani jalan menuju Allah, apabila tidak bertaubat sebelumnya, dia akan terhalang dengan hak-hak makhluk maupun hak-hak Allah yang belum dia tunaikan. Jadi sebelum berjalan menuju Allah, maka dia harus bertaubat terlebih dahulu. Dan syarat sahnya taubat yang pertama sidqun nadam, benar dalam penyesalan. Atau orang yang bertaubat itu dia harus menyesal terlebih dahulu dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Nah, bagaimana menyesal yang dimaksud? Apakah penyesalan kita selama ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah? Itu menyesal daripada dosa. Tapi penyesalan kita ini kadarnya bagaimana sehingga penyesalan itu diakui Allah sebagai penyesalan, atau cuma di mulut ya Allah aku menyesal. Imam Ghazali rahimahullah beliau menjelaskan arti menyesal itu, kata beliau, tawajjuhul qalbi inda sururihi bibawatil mahbub, merasa sakit hati ketika mengetahui hilangnya sesuatu yang dicintai. Merasa sakit hati karena mengetahui hilangnya sesuatu yang dicintai. Kita kehilangan bini misalnya, sakit hati gak? Gara-garanya apa? Gara-garanya kita ada perhatian, namanya salah kita. Kehilangan anak, gara-gara kita ada perhatian anak
kehilangan duit 100 juta. Ketika mengetahui hilangnya sesuatu yang dicinta, sakit hati kita. Nah, ini menyesal. Sedangkan yang dimaksud di sini hilangnya surga, hilangnya rahmat Allah ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita mengetahui di situ kita jauh dari rahmat Allah. Allah memandang kita dengan pandangan kemurkaan, dan surga ditutup bagi orang yang maksiat. Nah, akhirnya kita menyesal. Sebagaimana ujar Imam Ghazali, seseorang yang meminum racun, ujar dokter, engkau ini peminum racun dan umur engkau cuma seminggu lagi. Nah, bagaimana penyesalan kita terhadap peminum racun itu? Ujar dokter, gara-gara engkau peminum racun, maka seminggu lagi engkau mati. Nah, ini peminum racun. Betapa kita menyesalnya ketika dihamparkan bahwa kita akan mati seminggu lagi, sakit hati kita. Nah, begitu juga orang yang melakukan dosa, dia harus merasa sakit hati karena kehilangan sesuatu yang dicintainya, yaitu jauh dari Allah, jauh dari surga Allah, jauh dari rahmat Allah. Sedangkan kata para ulama, racun itu hanya membunuh jasad, menghancurkan jasad kita. Yang mana jasad kita ini meskipun tidak terkena racun, suatu saat dia akan mati juga. Sedangkan maksiat itu membunuh hati, yang mana hati inilah yang akan kita bawa bertemu dengan Allah. Illa man taqwa biqalbin salim. Orang yang selamat nanti ialah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Racun membunuh jasad, sedangkan maksiat membunuh hati. Bila hati sudah mati, maka orang itu bagaimanapun tidak akan bisa lagi ma'rifat kepada Allah. Hatinya mati. Hati adalah modal yang paling berharga bagi seorang hamba. Nah, jadi pertama syarat sah taubat itu sidqun nadam, benar-benar menyesal. Apa penyesalan tadi? Penyesalan ini yang menyebabkan kita tidak akan mengulanginya lagi. Contoh, minum racun tadi, ujar dokter, kau sekarang sehat. Di mana semalam minum racun? Itulah di warung sana. Kira-kira kita kembali, ada lagi meminum ke warung situ, kira-kira kita kembali lagi. Ujar dokter, di mana semalam kita minum racun? Itu nah di rumah kawan hilang. Rupanya kawan meracuni. Kira-kira berani ada lagi kita kembali ke rumah kawan itu? Kata berani. Nah, itu penyesalan yang seolah-olah kita tidak akan berani lagi mengulanginya, baru disebut penyesalan. Kalau cuma di mulut, aku menyesal, belum lagi. Jadi arti menyesal itu tawajjuhul qalbi inda su'urihi bimawatil mahbub, merasa sakit hati ketika mengetahui hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu yang pertama.
sidqun nadam ala dzunub, benar-benar menyesal atas melakukan dosa. Ma'asihatil azmi ala tarkil aud ilaiha muddatal umri, beserta benarnya mencita-cita atas meninggalkan kembali kepada melakukan itu dosa muddatal umri, sepanjang umur, seumur hidup. Jadi sesudah menyesal kemudian mencita-cita tidak akan mengulanginya lagi seumur hidup. Kayak orang terminum racun tadi, ujarnya aku sampai mati kadang datang lagi ke rumahnya diracuninya tadi. Nah begitulah orang yang bertaubat daripada dosa, dia tidak akan kembali kepada itu dosa sepanjang umurnya. Wa man taba an syai'in minadz dzunub wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azimun 'alal 'audi ilaihi fala taubata lahu. Dan barang siapa bertaubat dari sesuatu daripada dosa, sedangkan dia mengekali itu dosa dan mencita-cita kembali melakukannya, fala taubata lahu, maka tidaklah dianggap taubat baginya. Ya bertaubat, cuma masih ada cita-cita hendak mengulangi itu dosa. Contohnya orang ini memakai cincin emas laki-laki, pakai cincin emas kan haram bagi laki-laki. Ini bertobat tapi masih disimpannya. Nah ini bakalan terpakai lagi, jual sudah. Ini waktu nikah nang bini memakai cincin emas, nang laki rupanya cincin emas jual, jangan dipakai lagi itu sudah. Laki-laki diharapkan istiqmalul zahab, memakai emas. Nah bila taubat jual. Perempuan-perempuan yang dahulu memakai pakaian yang membuka aurat, sekarang ia taubat, jangan lagi disimpan itu, kecuali dengan niat di hadapan suaminya atau di dalam rumah. Walhasil sesudah menyesal, orang itu berhenti dari dosa dan mencita-cita tidak akan mengulangi itu dosa lagi selama-lamanya. Bila masih ada tergelitik hati hendak mengulangi itu dosa, maka taubatnya itu tidak dianggap taubat. Wal yakunil muridu 'ala dawam bi ghayati minal i'tiraf. Dan hendaklah seorang murid, orang yang hendak makrifat kepada Allah, orang yang hendak menuju Allah, hendak menjadi kekasih Allah, ala dawam bi ghayati minal i'tiraf bi tafsiri minal qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbi. Hendaklah dia atas terus menerus pada kesudahan mengakui dengan taksir, mengakui rasa kurang, rasa tidak sempurna daripada menunaikan apa-apa yang wajib atasnya daripada hak-hak Tuhannya. Sesudah taubat, maka hendaklah kita ini terus-menerus mengakui bahwa kita ini taksir,
kita ini kurang selama ini menunaikan hak-hak Allah. Kita merasa sembahyang ada sempurna, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, adab-adabnya, kadang terlewat waktunya, kadang menganggap remeh kaina-kaina. Jadi kita selalu disuruh mengakui bahwa kita ini merasa taksir. Jangan merasa puas dengan ibadah yang sudah dilakukan, merasa taksir, merasa kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. Bukan merasa, tetapi mengakui, karena memang benar kita ini orang yang selalu kurang dalam menunaikan hak Allah. Kita sembahyang selama ini mungkin kita kada belajar rukun-rukun yang benar dari awal. Mungkin kita tidak belajar syarat-syaratnya secara sempurna. Mungkin kita kada belajar sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, pembatal-pembatalnya, adab-adabnya. Kita tahu beribadah, tahu sembahyang dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam sembahyang. Itu satu. Belum lagi puasa, belum lagi zakat, belum lagi muamalah. Walhasil kita disuruh selalu merasa kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. Wa man takhazina 'ala taqsirihi wa kasara qalbuhu min ajlihi falya'lam anna Allah 'indahu. Maka ketika dia sedih atas kekurangan dirinya dalam menunaikan hak-hak Allah dan hati yang pecah sampai akhirnya menangis karena merasa malu dengan Allah, merasa takut dengan Allah, akhirnya menangis. Falya'lam, maka ketahuilah annallaha 'indah, ketika itu dia berada di sisi Allah. Allah dekat dengannya. Jadi kalau hendak mengetahui Allah itu dekat dengan kita, ketika kita menangis, ketika hati kita hancur, mengingat dosa-dosa kita, mengingat bahwa kita ini kekurangan kita ini ada sempurna dalam menunaikan Allah. Ketika menangis, hati kita hancur, hati kita sedih, falya'lam, maka hendaklah ia mengetahui annallaha 'indahu, ketika itu Allah berada dekat dengannya. Idh yaqulu subhanah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, di sisi anna indal munkasirati qulubuhum, aku di sisi pecahnya hati hambaku karena mereka takut kepadaku. Kalau kita meratapi dosa-dosa akhirnya menangis, nah maka ketika itu keadaan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal tengah malam, waktu sahur, bangun kita, maka kita rolling, mulai kita balik umur 15 tahun, dosa-dosa yang kita lakukan apa aja, hak-hak Allah yang belum kita tunaikan apa aja. Oh ternyata ada sebagian menghadiri Allah. Makanya harus menangis, harus mengingat kekurangan-kekurangan itu sampai hatinya ini pecah. Bila hatinya pecah, maka ketika itu Allah dekat dengannya. Makanya ujar Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi,
Kalau kalian ingin mencari aku, carilah aku di sisi hamba-hambaku yang mereka pecah hatinya karena aku. Kenapa kita disuruh mendatangi orang-orang sakit, orang-orang garing? Kita disuruh menjenguk karena orang-orang sakit itu hati mereka itu pecah. Kita disuruh mendatangi, menjenguk supaya kita dapat rahmat Allah, karena Allah dekat dengan orang-orang yang hati mereka itu pecah karena Allah. Kenapa kita disuruh mendatangi para wali-wali Allah, orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah? Karena kekasih-kekasih Allah, hati mereka itu selalu pecah karena Allah, selalu takut, selalu merasa hina, selalu merasa fakir. Hati mereka selalu merasa fakir. Nah, makanya di dalam hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kata beliau, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sepaling baik waktu engkau, sepaling dekat keadaan engkau dengan Allah ketika engkau menyaksikan kefakiran di dalam diri engkau. Ketika kita merasa diri kita hina, merasa diri kita hanya berhajat kepada Allah, berhajat kepada ampunannya, berhajat kepada rahmatnya, ketika itu adalah waktu terbaik engkau. Jadi waktu terbaik kita bukan waktu berzikir, bukan waktu sembahyang, bukan. Ketika engkau menyaksikan diri engkau itu fakir, maka itu adalah waktu terbaik engkau. Wa aswa'u awqatika waqtun taghibu fihi faqatuka. Dan sepaling jahat waktu engkau adalah waktu di mana hilangnya engkau memandang kefakiran engkau. Ketika engkau tidak melihat kefakiran di dalam diri, maka ketika itu waktu paling jahat. Sekalipun dalam ibadah sembahyang, tapi kadang merasa berhajat kepada Allah, kadang merasa mengharap hidayah pertolongan Allah, kita merasa besar, merasa kaya, sekalipun dalam ibadah, maka itu waktu paling jahat bagi engkau. Baca Quran, tapi kadang merasa fakir kepada Allah, kadang merasa hina kepada Allah, yang merasa dirinya mampu untuk melakukan semua yang dia inginkan tanpa berhajat bantuan kepada Allah, maka itu waktu paling jahat. Nah, ini direnungi sampai akhirnya kita, ya Allah, ternyata aku ini tidak bisa berlepas daripada pertolongan Engkau. Selama ini aku melakukan ini, melakukan maksiat ini. Aku mohon pertolongan supaya aku bisa istiqamah dalam taubat sampai menangis. Maka ketika menangis itu Allah dengar, karena ujar Allah, anna indal muntasirati qulubuhum min ajli. Aku di sisi hambaku ketika hati mereka pecah karena aku. Wa 'alal murid ayyamtariza min asghari dhunub fadlan an akbariha asyaddu min ihtirazihi min tanawuli summil khatib. Dan atas seorang hamba yang ingin makrifah kepada Allah, ayat tariza min asghari dhunub, hendaklah ia memelihara dirinya dari sekecil-kecil dosa. Fadlan an akbariha, lebih-lebih lagi daripada dosa-dosa besar. Dosa kecil disuruh menghindari. Orang hendak menuju Allah, tapi orang hendak makrifat,
Namun orang ada hendak ma'rifah terserahnya. Orang yang hendak ma'rifah kepada Allah, dia harus memelihara diri dari sekecil-kecil dosa, lebih-lebih lagi daripada dosa yang besar. Memelihara diri dari itu, memelihara diri dari itu melebihi daripada memelihara dia daripada meminum racun yang membunuh. Artinya dia takut daripada dosa melebihi daripada takutnya dia daripada racun. Wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zam min khawfihi law akala summa. Dan adalah rasa takutnya, rasa takut law irtakaba syai'an minha, jikalau dia mengerjakan sesuatu daripada dosa, rasa takutnya itu lebih besar daripada takutnya jikalau ia memakan racun. Jadi seorang murid yang hendak menuju Allah, dia lebih takut mengerjakan dosa melebihi takutnya dia termakan atau terminum racun. Kenapa? Li'annal ma'asi ta'malu bil qulub amala summi bil ajsam. Karena bahwasanya maksiat itu bekerja di dalam hati sebagaimana racun bekerja di dalam badan. Kalau racun masuk ke badan, maka badan kita mati. Sama halnya maksiat, kalau masuk ke dalam hati, maka hati bisa mati. Li'annal ma'as, karena bahwasanya maksiat ta'malu bil qulub amala summi fil ajsam. Karena bahwasanya maksiat itu bekerja di dalam hati sebagaimana racun bekerja di dalam badan. Racun bisa membunuh badan, maka maksiat bisa membunuh hati. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi, sedangkan hati itu lebih mulia, lebih berharga atas seorang mukmin daripada badannya. Bal ra'su malil murid hifzu qalbi. Bahkan modal seorang murid, seseorang yang hendak menuju Allah, modalnya adalah hifzu qalbi, memelihara hati. Jadi makrifah itu tergantung hati. Kalau hatinya mati, maka tidak akan bisa makrifah. Nah, jadi hendaklah memelihara diri dari sekecil-kecil maksiat, lebih-lebih lagi yang besar. Kayak apa memeliharanya? Memeliharanya lebih daripada memelihara diri terhadap racun yang membunuh. Wal jismu gharadun lil afat wa amma qaribin yutlahu bil maut. Sedangkan jisim, sedangkan badan, gharadun lil afat, dia dilintangkan bagi kebinasaan. Kalau badan makan racun kadang-kadang tetap binasa enak ya. Kalau badan kita makan racun atau ada tetap dilintangkan bagi kebinasaan. Wa amma qaribin yutlabu, dan hampir-hampir masanya dekat bil maut, dengan kematian.
wa laisa fi dhihabihi illa mufaraqatud dunya an-nakidah an-nawisa, dan tidaklah pada hilangnya jasad tadi melainkan untuk memisahi dunia yang hina. Jadi kalau jasad mati, dia hancur, dia hanya memisahi dunia yang hina, artinya ada rugi. Dunia yang hina yang dipisahi oleh jasad kita ini. Maka kalau jasad mati kada rugi. Wa ammal qalbu, dan adapun hati, intarifat faqad tarifatil akhirah. Jikalau hati binasa, maka binasalah akhirat. Kalau hati yang binasa, maka akhirat yang akan binasa. Maka akhirat kekal. Kenapa tadi hati jadi mati? Gara-gara manusia tadi. Adapun hati intalifat, jikalau hati binasa, faqad talifatil akhirah, maka sungguh binasa akhirat. Fa innahu la yanju min suhtillah, maka dia tidak akan selamat daripada kemurkaan Allah. Wa yafuzu bi ridwanihi, dan dia beruntung. Wa yafuzu bi ridwanihi, dan beruntung dengan keridhaan Allah. Wa sawabihi, dengan pahalanya. Illa man atallah bi qalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi orang beruntung di akhirat, dapat pahala balasan amalnya di dunia, orang yang membawa hati yang selamat. Kayak apa kalau hati kita mati sudah mulai di dunia, maka orang ini binasa di akhirat. Nah, penyebab binasanya hati adalah maksiat. Jadi orang-orang arif, orang-orang makrifah kepada Allah, jangankan dosa dari hal-hal yang makruh sekalipun mereka bertaubat. Menggawi makruh mereka bertaubat. Karena makruh itu meskipun tidak berdosa tetapi tidak disenangi Allah. Misal kita berisi anak buah berlima, lalu satu orang ini mengerjakan sesuatu yang kita tidak senang, artinya kita tidak setuju, kita tidak menghukumnya, tetapi di hati kita tidak suka sudah. Maka ketika kita misalnya ada kelebihan, memberi hadiah, kita memiliki kebaikan, maka barangkali di antara 5 ini kita lewati biasanya. Kita berbagi THR atau memberi hadiah, maka mungkin 4 ini aja kita beri, yang ini kada suka kita. Meskipun kita kada menghukum kepada kesalahannya. Nah, sama orang mengerjakan yang makruh, meskipun ada menyebabkan disiksa, para wali-wali Allah, orang-orang ma'rifah, mereka tidak mengerjakan yang makruh. Bahkan apabila mengerjakan, mereka bertaubat, apalagi terhadap dosa. Dan jadi seorang murid yang hendak menuju Allah, pertama-tama dahulu membenarkan taubat kepada Allah. Karena dengan taubat ini kita membuka jalan memberi diri. Seseorang tidak akan bisa berada di hadapan Allah dengan istiqamah selama dia belum bertobat daripada dosa-dosa. Artinya ketika beribadah dia tidak akan merasa lezat, paling sebentar gelisah. Kenapa?
ada nyaman. Nah, sama halnya seseorang semalam memiliki undangan, ia memiliki pesta. Si Zaid mengadakan pesta. Si Zaid ini mengundang orang, termasuk si Ammar. Nah, Ammar ini pernah menyakiti si Zaid, maka diajak orang si Ammar ini ke undangan pesta si Zaid, maka Ammar ini kada berani datang. Padahal lu jarona Ammar, ayo kita ke rumah si Zaid. Di sana makanannya lezat, di sana pelayanannya baik, di sana ada hiburan, di sana ada macam-macam kenikmatan. Ayo, orang lain semuanya lezat, tapi Ammar ada lezat. Kenapa? Pernah dahulu memukul si Zaid. Orang rame ke sana, Ammar keberaniannya karena ada masalah. Nah, begitu juga orang yang hendak menghadap kepada Allah, apabila dia ada bertobat sebelumnya dari berbagai macam dosa, dia tidak akan bisa tetap istiqamah berada di hadirat Allah. Paling berzikir setelah gelisah juga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman lam yatub faulaika humuz zalimun." Maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika dia beribadah kepada Allah, namun sebelumnya dia tidak taubat, maka Allah memandang ibadahnya sebagai ibadah orang yang zalim. Makanya kita sebelum beribadah biasa istighfar dahulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai beribadah istighfar lagi. Supaya apa? Supaya Allah memandang ibadah kita sebagai ibadah orang yang dicintainya. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi bila orang sebelum beribadah dia bertobat, maka Allah akan memandang ibadahnya sebagai ibadah orang yang dicintai Allah. Bila orang beribadah sebelumnya tidak bertobat dari dosa, maka Allah menganggap ibadahnya sebagai ibadah orang yang zalim. Nah, ini kunci orang-orang arif. Sebelum beribadah itu harus bertobat dahulu dari segala dosa. Nah, dosa ini banyak macamnya. Ada dosa kita kepada Allah, seperti kita tidak menunaikan kefarduan. Maka di samping menyesal, kemudian dia berhenti, kemudian mencita-cita tidak mengulangi lagi, maka dia harus melakukan perbaikan. Contoh, ada sembahyang, dia berhenti daripada tidak sembahyang, kemudian menyesal bahwa dia tidak sembahyang. Ketiga, mencita-cita dia tidak mengulangi lagi tidak sembahyang. Yang keempat, dia melakukan perbaikan, yaitu mengqadha itu sembahyang. Nah, baru beres, ini dosa dengan Allah. Sama halnya dosa dengan makhluk. Dia berhenti, kemudian menyesal, kemudian mencita-cita tidak mengulangi lagi, kemudian mengembalikan hak makhluk yang dia zalim. Bila tidak, maka belum beres. Dahulu pernah dia mencuri perhiasan orang. Dia hendak bertobat karena bagaimanapun caranya dia menghadap Allah,
bila belum beres dia tertahan dengan hak makhluk. Fala yumkinu sayru ilal haq, tidak mungkin dia bisa berjalan menuju Allah, tertahan. Nah makanya terlebih dahulu menyesal, dahulu pernah mencuri, kemudian berhenti, ini ada mencuri lagi. Yang ketiga mencita-cita ada akan mengulanginya lagi. Yang keempat mengembalikan kepada pemiliknya. Ini perbaikan. Karena kalau tanpa perbaikan ini tidak akan diterima. Jadi harus yang mengembalikan barang yang dia curi. Ini misal maksiatnya ini kepada makhluk, zulmul ibad, menzalim hamba Allah. Nah, para ulama berkata antal Allah bisa kaina dzamban bima bainaka. Antal Allah bisa kaina dzamban bima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min antal Allah bizambin wahidin bima bainaka wa bainal ibad. Bahwa engkau berjumpa Allah dengan membawa 70 dosa, yang dosa itu antara engkau dengan Allah itu lebih mudah daripada engkau berjumpa dengan Allah membawa satu dosa, yang dosa itu antara engkau dengan makhluk. Kita berdosa dengan Allah 70 macam. Kita tahu Allah ini penyayang, Allah ini pemurah, Allah ini pengampun, maka lebih mudah dibanding satu dosa tapi antara kita dengan makhluk. Ini lebih berat. Nah jadi diurus. Nah dosa kepada makhluk ini juga berbagai macam. Ada dosa kepada harta mereka, menjamin harta, kita curi dari hartanya, maka kita wajib mengembalikan. Ada menzalim itu pada kehormatannya, kehormatan anaknya, bininya, kita tunggu. Nah ini sulit ini. Ada menzalim itu pada pribadinya, kita gibah, kita fitnah. Nah perbedaan menzalim pada harta dengan menzalim pada pribadi itu sulit. Kalau pada harta kita bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya sudah kita tidak menemukannya lagi karena dia meninggal sudah, maka boleh kita kembalikan kepada ahli waris. Sedangkan menzalim pada pribadi ada bisa diwariskan. Orang hendak minta maaf, orangnya sudah meninggal, maka mencari anaknya. Wahai anaknya, dahulu aku pernah menggibah orang tua engkau, maka aku minta maaf nada awal. Ini dosa kepada pribadi, bukan kepada harta. Kalau harta kalau diwaris, pribadi tidak tahu. Nah makanya hati-hati menzalim seorang hamba itu pada pribadinya. Kita ghibah, kita fitnah, kita ada-ada. Atau menzalim itu pada agamanya. Kan zalim tadi banyak. Pada agamanya kita tuduh syirik, kita tuduh bid'ah, kita tuduh kafir, padahal tidak benar. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita minta maaf. Ujar Nabi, tidaklah di antara dua orang yang satu menyebut saudaranya kafir, maka salah satu di antara mereka jadi kafir. Bila yang dituduhnya ini benar kafir, maka
itulah yang terjadi, memang kafir. Tapi apabila yang dituduhnya tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada yang menuduh. Nah ini bahayanya menzalim orang pada agama, ini bahaya. Kita sebut syirik, ternyata dia ada syirik, maka syirik dosanya kembali kepada kita. Nah jadi atas seorang hamba hendaklah ia memelihara diri dari sekecil-kecil dosa, lebih-lebih lagi daripada dosa-dosa yang besar. Karena dosa itu bekerja di dalam hati sebagaimana racun bekerja di dalam tubuh. Hati bisa mati dengan sebab dosa sebagaimana tubuh bisa mati dengan sebab racun. Perbedaannya, tubuh dia diracun atau ada diracun, kaina-kaina mati juga. Dan tubuh apabila mati, dia hanya berpisah dengan dunia yang hina. Sedangkan hati merupakan modal seorang hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nah, kemudian faslun wa 'alal murid ayyajtahida fihi bi qalbi minal waswas.